Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dikisahkan pada suatu hari sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait ayat yang berbunyi "Fakhu fis suri fatatuna afwaja". Pada hari sangkakala ditiup, maka kalian semua datang dengan berbondong-bondong. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, mendengar pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sampai pakaiannya basah karena air matanya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya kepadaku mengenai masalah yang sangat besar. Ketahuilah, umatku akan digiring pada hari kiamat ketika dibangkitkan dari kuburnya, digiring menuju padang mahsyar, akan digiring menjadi 12 baris. Barisan yang pertama, mereka akan digiring dari kuburnya dalam kondisi tidak bertangan dan berkaki. Kemudian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan, mereka adalah orang-orang yang ahli menyakiti tetangganya, maka demikianlah balasan dan tempat kembali mereka ke neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetangga yang dekat berhubungan kekeluargaan dengan tetangga yang jauh. Barisan yang kedua, mereka digiring dari kuburnya berbentuk babi, maka ada suara yang menyerukan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang meremehkan sholatnya, maka inilah balasan mereka, dan tempat kembali mereka adalah di neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka celakalah bagi orang-orang yang mengerjakan karena lalai dalam sholatnya. Barisan yang ketiga, mereka akan digiring dari kuburnya dalam keadaan perutnya ibarat gunung yang penuh dengan ular, kalajengking, dan berbentuk keledai. Maka kemudian ada suara yang menyeru dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini adalah orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, maka inilah balasan mereka, dan tempat kembali mereka adalah di neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, sampai akhir ayat. Kemudian barisan yang keempat, mereka digiring dari kuburnya dalam keadaan mulut mereka mengeluarkan darah, maka kemudian ada suara yang menyeru dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini adalah orang-orang yang berdusta dalam berdagang, maka inilah balasan mereka, dan tempat kembali mereka
adalah di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan janji-janji Allah dan mereka bersumpah dengan harga yang sedikit atau mengambil keuntungan yang besar. Kemudian barisan yang kelima, mereka akan digiring dari kuburnya menjadi angin yang berhembus, di mana baunya lebih busuk daripada bangkai. Maka kemudian ada suara yang menyerukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang-orang yang menyembunyikan perbuatan durhakanya, sebab takut diketahui manusia dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mati. Maka inilah balasannya, dan tempat kembali mereka adalah di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mereka bersembunyi dari hadapan manusia, tapi mereka tidak mampu bersembunyi dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barisan yang keenam, mereka akan digiring dari kuburnya dengan keadaan tenggorokan dan tengkuknya terputus. Maka kemudian ada suara yang akan menyeru dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah adalah orang-orang yang suka berbuat menjadi saksi palsu. Maka inilah balasannya, dan tempat kembali mereka adalah di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mau menjadi saksi palsu. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kemudian Rasulullah melanjutkan, barisan yang ketujuh, mereka digiring dari kuburnya dan keadaan mereka tidak memiliki lidah, serta bahkan dari mulutnya keluar kotoran nanah bercampur darah. Maka kemudian ada seruan yang menyerukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang-orang yang enggan memberikan kesaksian. Maka inilah balasannya, dan tempat kembali mereka adalah di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian semua menyembunyikan kesaksian. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka sungguh ia telah berdosa dalam hatinya. Kemudian barisan yang kedelapan, mereka digiring dari kuburnya dengan kondisi terbalik, di mana kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Maka kemudian ada seruan yang menyerukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang-orang yang berbuat zina dan mati sebelum bertaubat. Maka inilah balasannya, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang busuk. Barisan yang kesembilan, mereka digiring dari kuburnya dengan berwajah hitam, mata biru, dan perutnya penuh dengan api. Maka kemudian ada suara yang menyeru dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan, maka sesungguhnya mereka itu sama dengan makan api dan akan masuk dalam neraka syair. Na'udzubillah. Barisan yang ke-10, mereka akan digiring dari kuburnya
dalam keadaan tubuh yang penuh penyakit kusta dan penyakit kudis. Maka kemudian ada suara yang menyerukan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Mereka ini adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sebagaimana ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Barisan yang ke-11, mereka akan digiring dari kuburnya dalam keadaan buta mata dan hatinya, di mana gigi mereka seperti tanduk sapi jantan, bibirnya terbuka lebar sampai ke dada, lidahnya menjulur panjang sampai ke perut, bahkan ada yang sampai ke paha mereka, dan dari perut mereka keluar kotoran. Kemudian ada suara yang menyerukan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini adalah orang-orang yang meminum minuman keras, sebab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan meramal nasib adalah perbuatan keji dan perbuatan setan, maka jauhilah oleh kalian semua. Kemudian barisan yang terakhir, barisan yang ke-12 dari umatku, kata sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dan wajah mereka seperti bulan purnama. Mereka melalui jembatan Sirat secepat kilat dan menyambar. Kemudian ada suara yang menyerukan, mereka ini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan soleh dan berbuat baik, menjauhi perbuatan durhaka, memelihara sholat 5 waktu, dan mereka meninggalkan dunia ini dalam keadaan bertaubat. Maka balasan ganjaran untuk mereka adalah surga dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kalian semua tidak takut dan tidak ada kesusahan hati. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kisah ini berada dalam kitab Tanbihul Ghafilin, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, setelah kita mengetahui bagaimana nantinya umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan digiring pada hari kiamat di padang mahsyar, maka marilah kita senantiasa berharap dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan perlindungan, diberikan pertolongan dalam menjalani kehidupan ini, mengikuti apa yang menjadi ketentuan dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua bisa digiring, dibangkitkan dari kubur kita menuju ke padang mahsyar menjadi golongan yang terakhir, golongan yang ke-12, golongan orang-orang yang selamat. Amin amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.